Itu asalnya daripada api neraka. Sekecil-kecil siksaan api neraka, apabila dimasukkan kaki kita dengan kerikil api neraka mendidih kepala, itu seringan dengan siksaan api neraka, apalagi api neraka yang beneran. Para hadirin sidang jamaah Ramadan yang dirahmati Allah, kita memasuki hari yang kelima daripada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu terbagi kepada 3 tahapan. Yang pertama tahapan rahmat, kasih sayang daripada Allah. Hari pertama sampai hari ke-10 menilik hamba-hambanya dengan tilik kasih sayang. Kemudian fase yang kedua 10 sampai ke 20 itu namanya fase maghfirah, pengampunan dosa daripada Allah. Kemudian yang terakhir itikum minan nar, arti itikum minan nar, pemerdekaan daripada api neraka. Inilah tujuan itu. Kita berada di dunia ini, kata Nabi, ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam bagi negeri akhirat. Sebelum kita di dunia, kita berada di satu alam yang namanya alam rahim. Sebelum alam rahim, kita berada di alam sulbi. Sebelum alam sulbi, kita berada di alam lain, alam roh. Pada saat itu Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Bala sahidna, benar engkau adalah Tuhanku, kami menyaksikannya ya Allah. Sekarang kita berada di alam yang namanya alam musyahadah, alam dunia. Dalam ayat Al-Quran, tujuan hidup manusia tidak lain dan tidak bukan sesuai dengan firman Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Kau ibu-ibu, bapak-bapak, serta siswa-siswi yang sekalian yang dirahmati Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Allah. Kita ini hamba Allah Khalik, tidak lain dan tidak bukan. Dalam kita menyembah kepada Allah, Allah fardukan 3 macam ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu tasawuf, yang ketiga ilmu fiqh. Pada suatu hari nasi doan muda diambilkan goreng, mita gunung hanpa, mita gede hanpa, cari ke sana cari, mari nggak ada yang pas guru. Karena ada 3 pertanyaan yang diajukan. Siapa yang bisa jawab itu diangkat jadi guru. Apa pertanyaannya? Yang pertama yang ditanyakan, Allah ada, tapi bagaimana bentuk Allah? Yang kedua pertanyaannya, setan itu terbuat dari api. Waktu di neraka dia dibakar dengan api, sakit atau enggak? Yang ketiga yang ditanyakan, kalau saya mati surga atau neraka? 3 pertanyaan, satu pun tidak ada yang bisa menjawab. Tiba-tiba datanglah seorang tua, urung Tuhan. Rupanya urung Tuhannya aulia Allah, orang yang dipilih oleh Allah. Hai gedong le, pulang udang, lu kanyong heboh pertanyaan. Poda kanyong, Allah ada, Allah wujud, tetapi kenapa Allah tidak ada bentuk? Oh, nyan katanya. Kedong le, kuna kadong, upah kadong ya.
tampar yang dengan jawaban. Loh, saya bertanya kok ditampar? Iban saya gede anak mudanya. Itu jawabannya. Tamparan saya ini jawabannya. Macam-macam ya kanyong empat Allah, bentuk Allah. Nah kataku, yang ditampar menpu. Ngejar baru tampak bak nah sakit kiban betul sakit anak bu betul sakit dia nggak tahu. Begitu juga Allah ada tapi tidak berbentuk. Yang kedua putra katanya. Yang kedua katanya malaikat diciptakan dari nur, setan dari api, manusia dari tanah. Setan kalau mati masuk neraka waktu dibakar di api sakit atau tidak? Oh, ya katanya. Yang tanpa tahu loh, karena beliau higo tinggal kusi. Yang nutek tanpa tahu loh, nyo jaralu putra. Kulit aso muka kulit aso mupo kulit aso sakit menaiki lembut tano ikat tano kuah sakit. Begitu juga setan terbuat dari api, dimasukkan ke dalam api, dia akan merasa kesakitan di dalam api neraka. Yang ketiga apa katanya? Yang ketiga yang saya tanyakan putra berapa? Di kalau saya mati saya masuk surga atau masuk neraka? Masuk kuburan tidak apakah surga ya dalam surga atau neraka dalam kubur saya? Oh nyan katanya. Kang wadai kaya keno wahai anak muda, putra kamu apakah engkau ada mimpi apa kamu pada hari ini? Lu menang melumpongan roh menanti meneta duku kita nyawa asal surga atau asal neraka. Tidak tahu kita apakah kita isi surga atau isi neraka. Inilah dalil bahwasanya wajib bagi kita menuntut ilmu tauhid, karena ilmu tauhid adalah untuk mengenal Allah. Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan sesuatu. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak bertempat. Karena ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bermula Allah yang Maha Rahman di atas aras. Allah di atas aras. Aras itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kata orang Wahabi, Tuhan kita Allah duduk seperti kita, ada kursi di atas aras. Bolehkah kita menisbahkan kursi kepada Allah? Tidak boleh. Allah meliputi, Allah menguasai aras. Itu yang dimaksud dengan Allah bersemayam di atas aras, bukan duduk seperti duduk kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itulah yang kedua, wajib menuntut ilmu fiqh supaya sah ibadah. Sengaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Yang lainnya cara sembahyang saya tes beberapa lokal cara sembahyang begini jadinya. Sengaja aku sembahyang maghrib, sengaja aku sembahyang subuh, sengaja aku sembahyang asar, sengaja aku sembahyang zuhur. Anasa ini harus ada qasad, ta'arad dan qasad sengaja. Ta'arad menentukan fardu atau sunat, ta'yin menentukan waktu asar, isya, subuh dan sebagainya. Paling kurang ada 3. Sengaja aku sembahyang fardu subuh karena Allah Ta'ala, ringkas, padat, jelas, tak panjang-panjang. Ya itu. Jadi ada seorang anak muda, kita anak muda baru nih. Dia sayang canggu kodok, buku nabi kodok bahasa canggu.
Janggu kue, bahasa Indonesia bu, janggu guru, janggu guru, kodok guru. Siang tadi dia dengan kodok. Kemana pergi dia bawa? Minum kopi sama kodok, ekstra jus sama kodok, puding telur, makan nasi gurih pagi dengan kodok. Kemana-mana dengan kodok. Kemudian tiba-tiba janggu yang guru malam tidak dua mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal seekor kodok. Boleh kan? Boleh. Aku mandi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biar awak pengen alit mah pengen itu ada buka puasa seperti lampu Yahudi awak pengen aja. Kadang dia awak pengen yang awak tak tenang lagi tanya mau ketemu semua. Kadang terus pengen tengok bersama anakku dainaku anlafi tak tenang lagi tanya. Kita bersama bos pengen apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi jalan pergi sekolah. Berdoa dialih nih. Dialih nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jangan mati. Inna lillahi jangan mati. Tidak itu musuh Nabi yang memerintah Nabi beliau berada di bawah Hira, di bukit Sur, di bawah Hira tinggi dia naik 2,5 jam baru mencapai bawah Hira. Di dalam itu disitulah wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menyatakan yang memberitahu Nabi itu bunyi itulah cicak. Makanya sunnah bagi anak laki-laki pukul cicak malam Jumat doa supaya terawih kan, minta ya karet yang dibuat itu kayu yang gulung keren gitu. Kalau tidak cicak rokok pahala sekali pukul dapat 100 pahala. Tapi kalau gabung 2 kali baru mati dapat 75, 3 kali kita pukul pahala 25, nggak kena nggak dapat pahala, diende oleh dia nggak kena yang bawa supaya bilang kita pecah udah enak anak muda yang mati kodoknya setelah mati dijemur ke matahari, ditipis-tipiskan, dimasukkan ke sorban. Kemana dia pergi, dia bawa sekarang terawih. Oh, baru jijak dia boleh bayang dengan Allah jijak dia canggung kali hati boleh kali lagi keripet. Kemudian berjumpa dia dengan seorang teman. Kau kerja, dia sembahyang masalah di masjid. Bele dan sembahyang, ajak kamu belok. Bantu medron ini yang sebut punya, tidak ada yang tak boleh. Usulah yang boleh. Syarat-syarat sembahyang menghadap kiblat, menuntut aurat, suci daripada hadas dan najis. Tidak ada boleh bangkai-bangkai, tidak boleh ada kutu yang mati. Punya kutu sabobok ada masalah. Nah, pokoknya kalian ada ternak kutu ya kan? Waktu kalian ambil ada satu mok. Nah itu walaupun satu mok tak masalah, bukan bangkai. Tapi yang jadi masalah kutu mati. Itu ibarat seperti orang menanggung bangkai. Saya bertanya saya sudah 20 tahun saya bawa kodok, saya cinta alaihi di dunia wal akhirah dengan kodok ini saya. Jadi kenapa? Saya sembahyang di atas sorban saya janggu, gimana saya? Ya Allah, sembahyang kamu payah kamu Allah, tidak salah sembahyang kamu karena menanggung bangkai.
maka itu karena dia tidak memiliki ilmu fiqh. Nah, siapa tahu bagaimana niat puasa? Tunjuk tangan. Saya kasih hadiah 200.000. Kemudian pajak 300.000. Kita coba pemenang. Siapa berani penasaran? Coba sini. Niat puasa aja kita kawan-kawan. Jangan sok lagi. Kamu jangan ada yang sok ya. Sini dulu. Jangan sok, udah sok lagi lah. Sini. Nawaitu shauma Ramadan an adai fardhu syahri hadhihi sanati. Ya, sengaja terus. Sengaja aku puasa esok 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kapan kita lihat? Waktu malam. Kecuali puasa-puasa sunnah dengan syarat gelok makan, gelok minum. Ya, jadi waktu niat tenggelam matahari dan sebelum terbit fajar Siti itu waktu niat. Ya, kaum muslimin muslimat sidang jamaah Ramadan yang dirahmati Allah. Jadi setelah tahapan kita hidup di dunia ini, apa yang kita bawa? Kata Rasulullah, yatbi'ul maida salasa. Yang mengiringi mayat dikala kita masuk ke dalam kuburan adalah 3 perkara. Satu perkara, wahidat wa abqa islami yarji'ani isnani wa yarji'a wahidun. Kalau seseorang meninggal pergi ke dunia ini, yang mengiringinya 3 perkara. Yang pertama hartanya, yang kedua ahlinya, yang ketiga amalnya, yang kembali 2 perkara. Motor Innova, tablo 220 juta, Fortune 50 juta, Alphard. Itu kan harta. Ada pernah masuk ke kubur? Ada pernah? Saya lu punya mati lumbur, kau pun damong, kau Fortune di lumbur. Hala, jangankan Fortune, jangankan rumah, jangankan baju sutra, jangankan jas, cincin ini hendak damong, labur cincin, macam-macam. Anak pakai baju jas, segala baju, ada meeting itu ya. Itu meeting ke malaikat. Keluarganya kembali, anaknya kembali. Yang setia wahidun, wayabuka wahidun, yang setia satu, yaitu apa? Makanya kata Rasulullah, dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam bagi negeri akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairran, dan siapa yang menjalankan kebaikan, maka dia akan melihat kebaikan. Karena begini, wahai anak-anakku sekalian, jika kita dimasukkan ke dalam kubur, pada saat roh kita dicabut, maka datang malaikat. Yang namanya malaikat, sebelum datang malaikat ada namanya makhluk yang sangat menggoda manusia. Iblis laknatullah. Dirupakan seperti orang yang paling sayang kepada kita. Kadang-kadang dirupakan seperti ibu kita, dirupakan seperti guru kita, dirupakan seperti bapak kita. Umpamanya ibu, wahai anakku, engkau berpelihara
Dari kecil saya ayuh, saya beri susu, hingga kamu besar saya beri uang jajan. Kamu bawa saya kepadaku, yang padahal itu isinya sayang hemat. Kaku Tuhan itu dua. Kalau kita tidak mempunyai iman yang kuat, tidak memiliki ilmu tauhid yang kuat, tidak pernah berzikir kepada Allah, maka tertipu kita oleh setan dikala dicabut nyawa. Karena paling sibuk setan. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin mati husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan masuk dalam surganya Allah, maka lazimkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang berhak kita sembah kecuali dengar pakai jilbab, jilbab nalero ikan lagi es krim, lagi bulu ketus. Kadang-kadang jilbab ada yang model pasrah tapi tidak rela. Tidak rela. Rambutnya di depan, kemudian disemir kuning atau merah, hijau, kuning labu, biar modern, biar fashion. Ya. Kemudian jilbabnya di ulur sini, rambutnya di depan nampak. Barang siapa yang menampakkan rambut selai, kata Nabi, besok hari kiamat dibuat rambut yang selai menjadi ular dan akan disiksa di dalam neraka. Manunya benawan berapa lama? 2-3 kali karena ular terus selai, disiksa kita dalam neraka. Jadi kalian perempuan jangan nampakkan auratnya. Boleh kita nampakkan aurat antara pusat dan lutut untuk orang tua kita, abang kita, boleh antara pusat dan lutut. Yang itu nggak bakal nampak, tapi nggak sopan, itu juga. Orang dengan yang bukan muhrim seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Kepada suami awalnya boleh kiri semua lah. Mana mau proses semua? Mungkin kan orang pengamis. Gak usah kita lebarin ya anak-anak. Ada kawin tapi menjadi kawin aja asli nana. Mungkin kau yang bawa ke 70 tahun nana kau yang bawa. Ya. Apa lagi? Enak ke dulu pembicaraan. Atau lu ini lu mayo. Aku mau lu murah. Persoalan masih dalam tanah kuburan. Dalam kuburan. Kemudian datang seorang malaikat Rahman. Ya Abdin, wahai hamba Allah, berdiri. Kita bakal tulis kebaikan-kebaikanmu dan kejahatan-kejahatanmu. Hai malaikat, anak gajah, anak berkah, anak Daud, ngepuluh tulis. Karena sampai akan ijazah satu. Kemudian banyak kamu gunakan tunjuknya sebagai dawatnya. Tulis sejak akil balik sampai meninggal. Ya. Nah, pokoknya umur akil balik 15 tahun bagi laki-laki. Tanda-tanda akil balik di mana? Bermimpi terbalik perahu. Tanda-tanda balik bagi perempuan sudah datang bulan alias menstruasi alias kiri alias kiri itu tanda-tanda sehat. Jangan kecil hati. Allah memberikan demikian tanda sehat. Yang nggak sehat nggak ada itu.
Ya, ada itu, ada kiri. Kemudian tetap kita baca, tulis. Kita tulis semua supaya 5 waktu puasa Ramadan, naik haji, zakat, menuntut ilmu, baik kepada kedua ibu bapa, berbuat baik kepada teman, berbuat baik bersama teman sekolah dengan lingkungan. Tulis. Malaikat sudah habis saya tulis. Udah. Tulis kejahatannya. Wahai malaikat, saya malu ya malaikat. Kamu kenapa nggak mau yang kamu hidup di dunia? Saya malu. Kenapa kamu tidak mau tulis? Disuruh tulis semua kejahatan kita. Makanya Ramadan ini adalah bulan taubat. Kita minta ampun dosa kepada Allah. Karena air mata yang tobat karena Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Karena ada beberapa air mata yang dapat menjadi pemadam daripada api neraka. Yang pertama, ainun bakau litasghizal dzunub, air mata yang mengalir karena mengingat dosa. Maka besok air mata disimpan oleh malaikat. Ketika kita berada di api neraka, maka dilindungi oleh air mata yang menangis karena takut kepada Allah. Apalagi yang kedua, air mata yang selalu berjaga-jaga, yang selalu siap siaga, waspada terhadap musuh-musuh Allah. Seperti di Israel, orang Palestina menjaga Masjidil Aqsa daripada serangan Sentadul Israel. Mereka siap sedia siang dan malam. Itu mata tersebut tidak dijilat oleh api neraka. Akhir-akhir ini heboh ya, kejadian di Surabaya, di Makobrimob, di Riau, hebat terjadinya bom bunuh diri. Kemudian di gereja Persatuan Gereja Kristen Indonesia, kemudian Santa Maria di Surabaya. Coba kalian barulah di internet buka itu, hebat kali kejadian di bom bunuh diri. Apakah dibenarkan bom bunuh diri di Aceh atau di Indonesia? Siapa bisa jawab? Rasulullah pada saat beliau berperang di dalam peperangan Uhud, dikala beliau berada di Madinah, datang pasukan kafir Quraisy dari Mekah. Berjalan mereka ingin berperang. Pada saat itu jumlah pasukan Islam tidak banyak, sekitar kalau nggak salah 300 orang. Sementara pasukan musuh 1000 orang. Nabi memerintahkan kepada pasukan, wahai pasukan pemanah kalian berada di atas bukit dengan turun-turun ya. Siap ya Rasulullah. Kamu langsung berhadapan dengan orang kafir. Maka datanglah orang kafir, terjadi peperangan di bukit Uhud. Terjadi peperangan sehingga kaum mukmin, orang yang beriman pada saat itu syahid di medan perang berjumlah 70 orang. Termasuk Sayyidina Hamzah pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dinamakan mati syahid. Adapun kejadian di Riau, penyerangan Poltabes sehingga polisi dibaca, dipasang bom masuk ke dalam gereja orang Kristen hingga terbunuh dia, anaknya 2 terbunuh, termasuk beberapa jamaah gereja.